الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله الذي أمرنا بالجهاد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي دعانا لحب البلاد. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الذي أرسله العالمين إلى يوم البعث. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat memenuhi panggilannya untuk menunaikan salat Jumat. Salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga melimpah kepada kita semua selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian melalui mimbar yang mulia ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema peran ulama dan kiai dalam kemerdekaan. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita telah memasuki bulan Agustus, di mana pada bulan ini kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Nikmat kemerdekaan ini merupakan buah manis dari perjuangan orang tua, pejuang dan para pendahulu kita, termasuk berkat perjuangan para ulama, kiai dan santri saat masa penjajahan. Mereka rela mengorbankan harta, tenaga, bahkan nyawa mereka dalam berjuang meraih kemerdekaan, sehingga tak sedikit pula di antara mereka yang gugur sebagai seorang syuhada. Adapun perlawanan-perlawanan yang dipimpin oleh para kiai dan ulama, di antaranya perang Pangeran Diponegoro di Jawa, perang Sultan Hasanuddin di Makassar, perang Imam Bonjol di Sumatera Barat, perang Syekh Abdul Somad di Palembang, perang Syekh Sakal Banjari di Kalimantan Selatan, perang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau dikenal dengan Habib Ali Quintan di Jakarta, perang Kiai Haji Abbas di Cirebon, perang Kiai Haji Ahmad Sanusi di Sukabumi, perang yang dipimpin oleh Sultan Babulkong di Ternate, dan banyak lagi perlawanan lainnya yang dipimpin oleh para kiai dan ulama di berbagai wilayah Nusantara. Kaum muslimin rahimakumullah, selain melalui perlawanan, para kiai dan ulama terus berjuang dengan menyatukan langkah dengan mendirikan Syarikat Dagang Islam pada tahun 1905 Masehi yang diprakarsai oleh
Kiai Haji Saman Budi. Dan pada tahun 1918 Masehi, Kiai Haji Muhammad Rasulullah mendirikan Nahdlatul Tujjar, kebangkitan para pedagang, yang melalui kedua organisasi ini dapat berdiri pasar-pasar yang memungkinkan rakyat pribumi melakukan aktivitas ekonomi. Sementara itu, perjuangan terhadap upaya pembodohan yang dilakukan oleh penjajah, para kiai dan ulama menguatkan pesantren sebagai sarana belajar warga pribumi, sekaligus usaha pertahanan dan perutusan strategi perlawanan terhadap penjajah. Melalui usaha-usaha tersebut, alhamdulillah, tepat pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat, Soekarno dengan didampingi Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan setelah merdeka pun penjajah datang lagi dengan membonceng tentara sekutu. Oleh karena itu, guna membangkitkan semangat bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah, maka Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menerbitkan fatwa yang populer dikenal dengan istilah resolusi jihad, yang pada intinya berbunyi bahwa membela tanah air melawan penjajah hukumnya fardu ain atau wajib bagi setiap warga negara, dan umat Islam yang meninggal dalam perjuangan tersebut adalah mati syahid. Hal tersebut sejalan dengan surat Al-Baqarah ayat 190 yang berbunyi, wa qatilu fi sabilillahi alladhi yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jamaah sholat Jumat rahimahumullah, dengan resolusi jihad tersebut, para ulama, kiai, santri, dan rakyat Indonesia bertambah semangat dalam mengusir penjajah, sehingga terjadilah perlawanan di berbagai wilayah Indonesia. Di antaranya pertempuran di Surabaya yang dipimpin oleh Kiai Abbas Unggah, Kiai Haji Muhammad Rasulullah, Kiai Mahrus Ali, dan kiai-kiai lainnya. Pertempuran ini juga dikenal dengan peristiwa 10 November, di mana terjadi perlawanan yang sangat hebat selama kurang lebih 3 minggu melawan tentara Inggris. Selanjutnya, perlawanan di Semarang yang dilakukan oleh pasukan di Sekuto, dan perlawanan-perlawanan lainnya di berbagai wilayah Indonesia. Alhamdulillah, dari usaha tersebut Allah menganugerahkan kemenangan dan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Akhirnya, dalam khutbah sederhana ini dapat disimpulkan bahwa para kiai dan ulama turut berjuang dalam memperjuangkan kemerdekaan, dan oleh karenanya jangan pernah sekali-kali kita melupakan jasa para kiai dan ulama, karena berkat perjuangannya lah kita bisa menikmati nikmatnya kemerdekaan, sehingga kita bisa beribadah dan beramal soleh apa saja, kapan saja, dan di mana saja dengan aman dan damai, serta kita dapat menjalani hidup dan kehidupan ini dengan aman dan tentram. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.